Oke, halo guys. Ketemu lagi di channel gua. Kali ini gua mau cerita sih. Apa sih yang hal-hal apa aja yang buat gua nyesel karena gua nggak lakuin pas lagi SMA ya. Oke, gua dulu lulus di tahun 2016. Jadi lumayan lama. Jadi ini mungkin sekarang baru kerasa ya beberapa hal yang seharusnya mungkin bisa lebih baik kalau udah gua optimalisasiin dulu gitu. Udah gue lakuin dari dulu gitu ya. Terus yang pertama kenapa gue sharing ini? Jadi gue sharing ini ya maksud gue biar yang lo yang masih sekolah untuk biar lebih apa ya ngewanti-wanti hal-hal ini. Jadi biar lo orang bisa tahu nih apa yang udah dirasain sama orang-orang yang udah selesai dari sekolah gitu. Biar lo terhindar dari penyesalan kayak gini nih gitu. Oke, yang pertama yang gue sesalkan itu nggak belajar dengan serius. Dulu gue milih jurusan itu jurusan IPA. Di SMA gue itu ada jurusan IPA sama IPS. Terus gue milih jurusan IPA ya. Ya kenapa gue milih jurusan IPA? Bukan karena gue pinter matematika atau pinter fisika, kimia gitu enggak. Cuman karena memang pada saat itu gue ngikut temen gue aja sih. Nah itu kesalahan gue mungkin ya. Karena bukan milih jurusan yang pengen kita dari kita sendiri malah pilih jurusan itu berdasarkan teman itu juga menurut gua kurang tepat ya. Nah, gua paling males kalau ketemu pelajaran-pelajaran hitung-hitungan udah kayak matematika, fisika itu. Jadi gua lebih memilih nyontek sih. Itu yang mungkin seharusnya enggak ya, seharusnya kalau memang udah terjun di IPA ya harusnya belajar gitu. Malah gua pada saat itu malah nyontek gitu terus atau enggak asal-asalan aja nilainya jelek gitu kan nanti remedial gitu-gitu jadi ya itu yang pertama ya nggak belajar dengan serius. Yang kedua gue dulu yang gue seselin itu gue nggak ikut banyak organisasi. Jadi di sekolah gue itu eh, karena sekolahnya di kampung dulu mungkin beda ya sama di sini ya sama di kota atau sama sekolah negeri. Jadi dulu itu ada dua. Ya ada OSIS sama pramuka. Nah itu gue di pramuka itu gue nggak ikut. Jadi kalau gue pesennya yang buat yang masih sekolah sih coba-coba aja itu ikut-ikut aja sama apa namanya berbagai apa namanya OSIS berbagai organisasi yang ada di sekolahan. Itu semua diikutin aja. Terus nanti kalau udah kelas 2 itu pilih aja yang serak aja gitu. Jadi biar punya pengalaman. Kenapa kalau apa namanya organisasi ini penting. Soalnya di organisasi menurut gue itu bisa ngelatih uh, jiwa kepemimpinan ya, leadership bisa. Itu kita bisa terlatih di situ. Terus apa namanya pintar punya keahlian untuk berkomunikasi juga, ngomong di depan umum biar lancar. Itu berguna banget. Kalau udah kelar sekolah pasti berguna banget ya. Terus sama pintar ngorganisasiin apa ya mengorganisir orang lain gitu entah itu apa namanya ya mengatur mungkin ya bahasanya apa itu ya kayak gitulah pokoknya jadinya kita bisa mengorganisir teman-teman kita sendiri gitu jadi nanti kepake banget kalau udah selesai sekolah ya itu yang kedua nggak ikut banyak organisasi atau kurang aktif dalam ikut organisasi ya itu yang kedua terus yang ketiga nggak optimalin bakat. Nah gua dulu sebenarnya ini kalau bakat ini penting ya. Jadi bakat itu seharusnya kita nyari dulu ya bakat kita apa. Jadi coba aja semuanya. Mungkin kalau di sekolah-sekolah negeri atau sekolah yang bagus itu bisa apa namanya milih life school eskul ya ekstrakurikuler sekolah kayak gitu. Nah itu pilih-pilih aja yang benar-benar kita serak gitu. Kalau gue dulu sebenarnya sih gue senengnya apa namanya bahasa Inggris ya. Cuman memang dari gua pribadi tuh males gitu. Jadi itu penyakitnya di situ, penyakitnya males. Jadi malah ya nggak bakal dapat apa-apa gitu karena malesnya itu sendiri.
Itu sih minusnya di malesnya. Nah, itu yang ketiga ya, nggak optimalin bakat. Terus yang keempat, ini penting ya, nggak nyiapin selesai sekolah itu mau ngapain gitu. Yaitu karena kebiasaan kita kan, ya yang penting pagi berangkat, terus ntar siang pulang atau ntar sore pulang gitu kan. Kalau nggak mikirin nih, ini nanti selesai sekolah mau ngapain, selesai sekolah mau kuliah atau selesai sekolah mau langsung kerja gitu kan. Kalau misalnya kita udah ada rencana dari kelas 1 atau dari kelas 2 gitu ya, kita mau kuliah nih misalnya, kita udah harus pilih nih kira-kira mau ngincar apa namanya universitas di mana gitu kan, mau ikut bidik misi atau ikut seleksi nasional masuk perguruan tinggi gitu, itu kan bisa. Ataupun kalau memang kita milihnya langsung kerja, kita bisa langsung ngincar aja nih mau masuk kemana, kita harus butuh eh, apa namanya koneksi siapa gitu biar kita bisa masuk juga, atau bahkan ya apa ya hal-hal yang kita butuhin untuk masuk kerja itu apa aja, belajarin itu semua gitu kan. Nanti setelah sekolah kita udah berfokus ke situ gitu. Nah itu buat gue malah dulu yang penting gue udah sekolah aja udah gitu, udah cukup gitu, udah capek sekolah udah pulang udah gitu, kayak rutinitas biasa aja, nggak ada rencana-rencana kelanjutan. Itu yang menurut gue itu kurang tepat ya. Nah itu yang keempat, yang terakhir menurut gue, nggak nyiapin selesai sekolah itu mau ngapain gitu, itu kacau sih. Nah ini udah, itu gue mau sharing juga solusinya ya. Solusinya kalau udah selesai sekolah nih kayak gue, mungkin solusi terbaiknya ya lakuin yang terbaik di bidang pekerjaan lu sekarang. Atau yang masih kuliah ya udah serius aja kuliahnya gitu, dibenerin. Terus habis itu yang lagi kerja ya diseriusin aja, ditekuni gitu. Terus yang kedua ya cari opportunity lain atau pekerjaan lain, atau apa ya, ya pokoknya perbaikin terus gitu. Jadi jangan stuck gitu aja, jangan cepat puas mungkin. Jadi kita harus cari terus apa yang lebih bagus nih, apa yang lebih bagus lagi gitu. Jadi biar hidup kita juga nggak stuck di sini-sini aja. Ya begitu aja sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen kalau apa ada masukan lain ya di topik kali ini. Oke, udah cukup. Terima kasih. Bye.